mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati kepada anak didikku semuanya, peserta didik kelas 7. Pada hari ini kita masuk materi adab kepada kedua orang tua dan guru. Maka kelas 7, mari kita sebelum memulainya berdoa dulu agar senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Kepada ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa. Silakan. Saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ami Rohimatul Nisa Levina Zilda Putri Arisa Sofi Juliani. Oke, ada yang tidak masuk? Siapa? Dio. Kenapa Dio? Oh, sakit ya. Udah berapa hari? Oke, selanjutnya cek kerapian. Udah rapi? Oke, silakan kembali. Oke, poin selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud nasionalisme kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kemarin kan kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah. Yang mana sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah. Ada yang bisa menjelaskan sifat wajib Allah? Saya Pak. Oke, silakan. Tidak, Bapak, dan wala fadlin hawadisi. Oke, di antaranya itu ya. Oke. Ada yang belum paham terkait dengan materi yang kemarin? Kalau sudah, berarti kita bisa melanjutkan materi
selanjutnya yaitu ada kepada kedua orang tua dan guru. Kalau begitu kita lanjutkan materi yang mana ada kepada kedua orang tua dan guru. Oke, Pak Roni akan membagikan pembacaan ya. Jangan lupa juga kalian harus mengamati sumber belajar yang Pak Roni share di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak saya Jinan dan saya Muhammad. Pada materi akidah akhlak kali ini yaitu materi adab kepada orang tua dan guru pada madrasah Sanawiyah Asma Jabal Batu kelas 7 semester 1 yang disusun akhir Surabaya. Sebelum masuk pembelajaran, saya menyampaikan bahwa kompetisi dasar pada program ini yaitu menganalisis Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, Al-Ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu niatkan untuk menguatkan kepada kedua orang tua dan guru salah satu adab bergaul dengan orang tua. Pak kawan ini apa pikiran? Pak kawan ini. Satu, mencintai dan sayang kepada orang tua. Kita ketahui bersama kasih sayang kedua orang tua senantiasa tercurahkan kepada anaknya dan tiada pertolongan yang mampu menggambarkan kasih sayang orang tua kepada anak. Tentunya kita berdiri di sini juga sebagai anak dari bapak dan ibu. Sangat bagus sekali kalau Sambil disimak juga ya materi yang sudah saya Pak Roni kasihkan. dari mulai Jangan lupa kalau ada poin pentingnya dicatat. sampai hari ini luar biasa kasih sayang orang tua ayah dan ibu yang dicurahkan untuk kebahagiaan kita dan tidak akan mampu kita membalas. Setelah kalian tadi mengamati video yang Pak Roni sampaikan, Pak Roni ingin membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru secara optimal, baik di sekolah maupun di rumah. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengamalkan perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru sebagai wujud implementasi perintah Quran surat Al-Isra ayat 24, Al-Quran surat Al-Luqman ayat 15 dan Quran surat Al-Isra ayat 23 serta 4 hadis yang berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya, setelah kalian menyajikan tadi materi yang Pak Roni sudah sampaikan pada layar atau pada materi ajar yang bersumber dari YouTube, selanjutnya Pak Roni akan memberikan pretest soal sebagai tambahan wawasan panjenengan ya, panjenengan semuanya. Silakan nanti soalnya Pak Roni tampilkan di layar, kemudian kalian menjawab di lembar kertas. Mungkin bisa ditampilkan, Mbak Intan. Oke, setelah kalian tadi menyaksikan materi yang Pak Roni kasih, sekarang kalian mencermati sebagai wujud soal pretestnya, yaitu soal literasi membaca kejadian tsunami dan anak yang berbakti kepada orang tua. Itu di situ dibaca, setelah dibaca kalian mengerjakan ini. Pak Roni kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah?
Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Sudah habis waktu 15 menit, maka Pak Roni akan mengambil per kelompok ya. Oke, setelah kalian mengerjakan tes, alhamdulillah kalian sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada materi di layar. Saya Pak Roni memberi apresiasi, nilainya baik, 86 semua. Selanjutnya Pak Roni ingin memberikan motivasi. Kenapa sih kita kok harus kenapa sih kok kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru? Karena perjuangan orang tua dan guru itu sama-sama. Kalau orang tua itu mendidik, melahirkan kita, membesarkan kita, memberi makan kita, sama guru pun juga seperti itu, mendidik kita, menyayangi kita, menghormati kita. Tapi dalam konteks berbeda. Artinya kalau orang tua di rumah, kalau guru di sekolah. Sama, berarti guru itu juga orang tua kalian kedua di sekolah. Nah, pentingnya kita menghormati kepada keduanya yaitu satu, ridho Rabbi fi ridho walidain wa subtu Rabbi fi subtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Luar biasa ini. Kalau kalian ingin merasakan hidup yang nikmat, yang berkah, yang bermanfaat, maka jangan lupakan orang tua. Dan kedua, tidak boleh melupakan guru. Karena kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga bersumber dari guru. Kalau kalian tidak menghormati guru, maka kalian akan juga tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu harapan Pak Roni setelah kalian mengikuti pembelajaran ini ada wujud untuk merealisasikan, ada wujud untuk mengimplementasikan nilai-nilai adab kepada kedua orang tua dan guru. Yang salah satunya poin penting itu kita mengutamakan kedua orang tua kita daripada dengan orang lain. Oke, sekarang masuk pada kegiatan inti yang mana kita akan mengamati dan mencermati materi yang akan Pak Roni sampaikan. Saya bacakan garis besarnya dulu bahwa adab terhadap kepada orang tua dan guru itu ada 15 poin. Yang mana satu, mencintai dan sayang kepada orang tua. Dua, mentaati keduanya, dalam arti mentaati perintah. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan yang baik. Kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Ini yang nggak boleh ya. Misalnya Pak Roni itu diundang halo Ron, kan nggak boleh. Terus tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya ketika berjalan. Misalnya Bapak jenengan sedang berjalan, kalian nggak boleh mendahului. Okay? Yang ketujuh, mengutamakan istri. Tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Jadi lebih baik mengutamakan orang tua dulu Pak, dan menduakan istri. Selanjutnya adab kepada guru, yang mana ada 10 poin. Yang pertama, menghormati guru, menghargainya. Kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan guru. Bapak dan guru, bapak guru nggak boleh. Ketiga, tidak membicarakan dengan yang tidak disenanginya atau hibah. Ya. Keempat, mendoakannya dari kejauhan. Habis sholat kalian
mendoakan enggak? Alhamdulillah. Kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru. Karena menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya. Ketujuh, menjaga adab berbicara saat berbincang dengan bapak dan ibu guru. Kedelapan, taat kepada guru ketika dalam semua perkara kecuali perkara yang membawa kemaksiatan kepada Allah atau perkara yang melanggar syariat agama. Setelah kalian menyaksikan sesuai dengan tadi pembagian kelompoknya, Pak Roni harap dari presentasi materi yang Pak Roni sampaikan, kalian sudah bisa menangkap apa maksud dan tujuannya. Oke, masing-masing kelompok ada yang mau ditanyakan? Kelompok berapa? Kelompok 5 nama Latina ini menanyakan apa yang dimaksud dengan adab kepada orang tua. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 5. Yang pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan adab kepada orang tua. Selanjutnya kelompok 1 mungkin. Oke, perwakilan dari kelompok 1 atas nama Anwar Rosyadi, yang mana pertanyaannya adalah apa arti dari mentaati orang tua. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Nama saya Raffi, saya di panggilan kelompok 2. Saya bertanya apa yang dimaksud dengan menanggung dan menafkahi orang tua. Oke, terima kasih Mas Raffi, perwakilan dari kelompok 2. Yang pertanyaannya apa yang dimaksud dari menanggung dan menafkahi orang tua. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih. Atas nama dia perwakilan dari kelompok 3 yang pertanyaannya apa hukum berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya kelompok 4. Oke, selanjutnya silakan kelompok 4. Barangkali ada yang mau yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Saya mau bertanya apa yang dimaksud ridho Allah tergantung kepada orang tua. Oke. Atas nama Bima Sanjaya, perwakilan dari kelompok 4, pertanyaannya apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua? Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 5 udah ya? Udah, kelompok 5 udah ngasih pertanyaan. Oke, mungkin Pak Roni jawab ya. Satu persatu dulu. Dari kelompok 1 yaitu apa yang dimaksud dengan mentaati kedua orang tua. Yang dimaksud mentaati mentaati perintah kedua orang tua yaitu mentaati dalam konteks kebaikan. Perintah itu menjurus kepada kebaikan. Kalau perintah itu menjurus kepada sesuatu hal yang dilarang oleh syariat agama, maka anak tidak wajib untuk mentaati. Misalnya perintah Mas Anwar sholat, itu wajib ditaati enggak? Ya, Mas Anwar silakan untuk berbuat baik. Ditaati nggak? Taati kan? Mas Anwar, ini waktunya untuk sekolah. Kamu harus sekolah dan jangan bolos. Wajib ditaati atau enggak? Iya. Kalau ada perintah dari orang tua, Mas Anwar, sekarang kamu saya perintahkan untuk mencuri dan meminum minuman keras. Dia taati atau enggak?
melanggar syariat agama Islam. Kalau perintahnya itu melanggar syariat agama Islam, maka tidak wajib untuk diikuti. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas dan profesionalitas kita. Oke, begitu. Ada mungkin kelompok lain yang mau menambah? Yang dimaksud mentaati perintah orang tua apa? Tidak. Oh, tidak. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Oke, setelah kalian saya tentukan kelompoknya, setelah saya paroni buat kelompoknya, silakan untuk berdiskusi masing-masing kelompok dari materi yang tadi Pak Roni sampaikan atau materi yang ada di layar. Silakan untuk membuat atau merangkum dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke, sudah ketemu materinya atau belum? Ringkasannya? Ya. Kelompok 2 sudah ketemu belum? Ya. Kelompok 3? Ya. Ya. Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Ya. Sudah ya? Kalau sudah silakan ditaruh di depan. Oke. Oke, setelah diskusi, Pak Roni ingin memberikan tes sebagai alat ukur pemahaman kalian semua terhadap materi adab kepada orang tua dan guru. Soal sudah saya share di grup WhatsApp ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen. Oke. Soal berbentuk Google Form. Oke. Pak Roni kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Saya tunggu, nanti akan muncul di aplikasi jawaban benar dan salahnya. Kalian untuk bisa mengerjakan. Nggak usah terburu-buru, langsung kalian konsentrasi saja mengerjakan menggunakan link yang sudah Pak Roni share di grup. Bisa dimengerti? Oke, bisa dimulai? Silakan dikerjakan. Oke, setelah kalian mengerjakan tadi, alhamdulillah ini sudah masuk semua ya jawabannya di Google Formnya Pak Roni yang tadi kasih lewat link di grup WhatsApp itu sudah semuanya, alhamdulillah nilainya juga sudah masuk semuanya dengan kriteria bagus. Cuma ada beberapa yang masih kurang memahami, mungkin ini pertama kali ya. Terima kasih. Oke, setelah kalian tadi mengerjakan beberapa soal yang Pak Roni kirimkan via grup melalui Google Form, selanjutnya setiap kelompok pada kegiatan mengkomunikasikan setiap kelompok Pak Roni harapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang mana tadi sudah didiskusikan mengenai materi adab kepada kedua orang tua dan guru. Oke? Mungkin ada kelompok yang langsung mau mempresentasikan, silakan. Perkenalkan, nama saya Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan.
Rasulullah SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridho walidi wa syukur Rabbi fi syuktil walid. Artinya ridho Allah ada pada keridhaan orang tua dan muka Allah ada pada kemukaan orang tua. Hadis riwayat Rizki dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Cukup sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya Mas Anwar dari kelompok 1. Selanjutnya untuk dipersilakan duduk. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Anwar. Di sini Pak Roni ingin menambahi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, bahwasanya menjaga perasaan kepada orang tua dan mengharapkan ridhonya itu sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi ridhollahi fi ridhol walidi wa syukur Rabbi fi syukur walidi, yang artinya ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Ini banyak sekali ya penjabarannya. Wasutullahi atau wasutu Rabbi fi syukur walidi, artinya kalau orang tua itu tidak ridho maka Allah juga tidak akan meridhoi. Inilah pentingnya. Kalau kita senantiasa orientasi kita, tujuan kita untuk mencari ridho dari orang tua, insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Namun kalau ketika orang tua tidak ridho, maka hidup kita tidak akan bahagia dunia akhirat. Contoh siapa? Sudah banyak sekali contoh yang sudah disajikan. Ada yang malin pun bunda, dia dibentuk menjadi apa? Batu. Atas apa? Atas ketidakridhoan orang tua. Ada legenda batu menangis di Sumatera. Banyak lagi anak yang dikutuk gara-gara ketidakridhoan orang tua. Maka dari itu coba kita ubah mindset kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cari, apapun yang kita tuju, orientasinya pada ridho orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berbuat baik kepadanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menggarisbawahi ridho Rabbi fi ridho walidi. Ini keutamaan ridho kedua orang tua. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya, setelah kita tadi memperhatikan bahan ajar materi yang Pak Roni sampaikan, adakah 1-2 materi yang kalian belum paham? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, semoga ilmunya kita yang kita belajar pada hari ini bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Selanjutnya, pada poin terakhir dari pembelajaran yaitu membuat kesimpulan, yang mana masing-masing kelompok Pak menyarankan membuat kesimpulan berdasarkan pemahamannya sendiri. Oke? Bisa dimengerti? Silakan kelompok yang mau menyimpulkan. Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Arisa Sofi Juliana. Saya mewakili kelompok 5. Di sini saya akan menyimpulkan tentang adab terhadap orang tua. Pertama, mencintai dan sayang kepada orang tua. Juga menaati keduanya. 3, menanggung dan menafkahi orang tua. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Begitu ya. Kesimpulannya, adab kepada orang tua itu ada beberapa poin. Yang pertama, salah satunya yang tadi disebutkan oleh yaitu menafkahi kedua orang tua. Itu penjabarannya ketika kita sudah mampu dalam konteks materi ya. Dalam konteks materi kita sudah mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tua, maka itu menjadi tanggung jawab seorang anak. Kita tahu bahwa orang tua tidak selamanya akan berumur muda, dalam arti bisa mencari nafkah
ya, ketika kita sudah tua, ketika kita sudah lemah dalam arti badan, dalam arti kekuatan, maka disitulah peran seorang anak yang menggantikan nafkah kepada orang tua. Selama ini kan masih berbalik, orang tua yang menafkahi anak. Suatu saat anak juga akan menafkahi orang tua. Di masa senjanya orang tua, harapannya seperti itu. Begitu, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Oke, selanjutnya Pak Roni akan memberikan tugas sebagai wacana penambahan wawasan kalian terhadap pemahaman materi adab kepada kedua orang tua, yang mana tugas tersebut sudah Pak Roni kirim di grup WhatsApp melalui link Google Form ya. Nanti dikerjakan sama orang tua, dalam arti untuk menambah wawasan panjenengan semua. Jangan lupa dikirim. Oke, dikirim, diisi nama, kelas, nomor absen, terus dikirim. Begitu. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, pembelajaran pada materi adab sholat dan berzikir. Maka dari itu untuk peserta didik di rumah untuk membaca dan mencari sumber-sumber materi, sumber belajar yang berkaitan dengan adab sholat dan berzikir. Oke, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan tugas yang Pak Roni berikan? Iya. Caranya nanti klik link yang Pak Roni kirim, diklik, terus mulai mengerjakan, kerjakan saja. Oke, itu Pak Roni tidak kasih tagline dalam arti batasan waktu. Pada ini nanti dimunculkan. Oke, setelah kita tadi membicarakan tugas, mari kita sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita melafalkan Pancasila, yang mana nanti teknisnya Pak Roni membaca poin 1 terus bergantian pada kelompok yang lain. Oke, bisa dimulai? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus sambung kelompok 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan terperwakilan. Kelompok 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Roni ingin memberikan sedikit clue ya, stimulan untuk pembelajaran yang akan datang, bahwasannya sholat adalah suatu kegiatan yang berbentuk gerakan secara urut, yang di situ hukumnya wajib ain bagi seorang muslim. Okay. Kalau kita meninggalkan berarti kita juga akan mendapat dosa. Hukumnya adalah wajib fardu ain, dan berzikir seperti firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Barang siapa yang berzikir akan mententeramkan hati. Oke. Pada poin yang selanjutnya lagi ada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai media penolong kita, media kesabaran kita. Kalau kita kena bencana, kena apa-apa, orang rasa aduh gimana, jangan lebay ya. Generasi milenial itu kan hari ini terkenal lebay. Kita cukup wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu saja, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Pak Roni sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu adab kepada orang tua dan guru,
bisa kalian implementasikan di rumah. Oke? Dan semoga bermanfaat. Banyak salahnya Pak Roni, mohon maaf. Selanjutnya mari kita berdiri. Ikuti Pak ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan bersama-sama, kita tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk dada. Mari kita lakukan bersama-sama, kita tepuk dada. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan bersama-sama, kita tepuk paha. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan bersama-sama, kita injak bumi. Semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Oh, hei. Ya, tambah. Dapat sekali lagi. Kalau kau suka hati semuanya. Oh, hei. Kok tak bilang? Kalau kau sekali lagi. Kalau kau suka hati semuanya. Oh, hei. Mari kita lakukan bersama-sama, kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi penutup yang menyenangkan, pembelajaran yang enak, efektif, dan kreatif. Allahumma amin. Selanjutnya dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Berdoa mulai. Siap gerak. Berdoa mulai. Selanjutnya silakan untuk berkemas-kemas dan kita go home atau pulang. Dari Pak Roni banyak kekurangan dan kesilapannya. Pak Roni minta maaf sebesar-besarnya. Pak Roni akhirnya